Saudara, kita akan belajar satu topik yang saya beri judul tentang distraction. Ya, kalau saudara lihat, saudara, apa itu distraction? Distraction itu adalah pengalih perhatian. Dan ini adalah senjata iblis yang paling efektif, yang sering kali dipakai untuk menjatuhkan kita. Karena iblis tahu, saudara, bahwa kapan kita teralihkan dari Kristus, maka kita akan gagal untuk bertumbuh. Coba Anda perhatikan sama-sama di dalam Ibrani dikatakan pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, Ibrani berkata bahwa kita ini seperti orang yang ada di dalam perlombaan, seperti orang yang sedang ada di dalam sebuah pertandingan. Dan dikatakan apa saudara? Ketika dalam perlombaan ini fokus kita kepada Yesus, maka kita akan bertumbuh di dalam iman. Itulah sebabnya kenapa kita paham sekarang saudara bahwa kenapa iblis berusaha mengalihkan kita daripada Yesus. Karena kapan fokus kita teralihkan, iman kita nggak akan tumbuh. Dan kadang-kadang saudara ketika kita sudah berjuang di dalam pertandingan iman kita sekian lama, tiba-tiba aja iblis menaruh kenyataan-kenyataan di sekeliling kita untuk kita teralihkan. Dia menaruh beberapa jebakan-jebakan masalah seolah-olah itu telah menghancurkan hidup kita. Sehingga kita melihat Kristus itu bukan lagi yang terbesar dalam hidup kita. Coba Anda lihat ini saudara, gambar ini mungkin Anda perhatikan. Ya, ini adalah kisah ketika itu Petrus berjalan di atas air dan Yesus, karena Yesus menyuruhnya. Nah saya mau tanya sama saudara, kapan angin itu bertiup? Sebelum Petrus berjalan di atas air atau sesudah dia ada di atas air? Kapan saudara? Apakah ketika dia di perahu anginnya sudah bertiup? Sudah kan saudaraku? Yesus melihat angin sakal, itulah sebabnya dia datang kepada para murid. Tetapi kenapa di dalam ayat ini dikatakan ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia. Padahal bukankah angin dari tadi sudah bertiup saudaraku? Kenapa dia tenggelam? Kenapa muncul ketakutan? Padahal dia sedang berjalan di dalam kemustahilan. Karena ketika itu saudara, fokusnya teralihkan dari Yesus yang memanggil dia kepada hukum alam yang dia langgar dan angin yang meniup dia saudara. Orang kalau fokus, dia akan bisa detail. Dan Petrus benar-benar teralihkan dari Kristus yang memanggil dia kepada angin yang bertiup pada waktu itu. Iblis kadang-kadang datang bukan menawarkan dosa secara nyata, tapi dia menawarkan pengalih-pengalih perhatian. Dan saya menemukan di dalam Alkitab saudara, minimal ada 3 yang saya temukan pengalih perhatian yang iblis berikan di dalam hidup kita, di dalam pertandingan iman kita, supaya kita gagal fokus sama Tuhan. Yang pertama saya menemukan saudara bahwa iblis mengalihkan kita dari roh jahat pada darah dan daging. Ya, kalau Anda perhatikan di situ di dalam Efesus pasal 6, tulisan dari Paulus dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yuk sama-sama. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan siapa? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kebanyakan kita itu berperang dengan musuh yang salah sebenarnya. Kita sibuk saudara untuk bertanding atau berkelahi dengan darah dan daging. Padahal Efesus berkata perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Siapa darah dan daging saudara? Mertua kita darah dan daging bukan saudara.
Iya, gembala kita, jemaat, sesama pelayan, apakah mereka darah dan daging? Iya. Suami kita, saudara, istri, anak-anak kita, orang-orang sesama jemaat, apakah itu darah dan daging? Iya. Dan kita selalu fokus sampai kita capek hati. Karena kita sedang bertanding atau kita sedang berperang dengan pengalih-pengalih perhatian yang iblis taruh. Kita akhirnya capek, saudara. Kita dihadapkan seperti diadu. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya bukanlah orang-orang ini yang harus kita fokus untuk kalahkan. Tetapi harusnya kita fokus untuk mengalahkan kuasa-kuasa dan iblis itu sendiri. Tapi kenapa, saudara, sepanjang hidup kita hanya bergumul, kita hanya bertanding, kita hanya berkelahi ya dengan sesama kita. Ya karena kita sudah teralihkan. Saya buktikan deh, saudara, ya, buat kita semua ya. Siapa di sini yang pernah kecewa sama manusia? Bisa angkat tangan. Semua ya, saudara, ya. Saya juga pernah, saudara. Tapi saya mau nanya lagi pertanyaan kedua buat saudara. Siapa di sini yang pernah kecewa sama setan? Ada? Saya 26 tahun dato kalau Pak Henok. Tapi pengalaman saya menggembalakan 26 tahun kurang lebih. Ya, jemaat itu sering kali konseling. Tapi jarang sekali, mungkin tidak pernah ada ya, kalau menurut pengalaman saya, nggak tahu hamba Tuhan yang lain. Ya, dia datang, Pak tolong doakan saya nih Pak, saya benar-benar kepahitan sama setan. Itu nggak ada loh, saudara. Tapi kalau dia bilang, Pak mertuaku Pak, itu kayak setan, oh itu banyak. Ya, aduh Pak menantuku pemualasnya minta ampun Pak, anakku Pak itu lupa sama orang tua, lupa saya dulu korban sama mereka. Itu banyak. Ini artinya apa, saudara? Bahwa selama ini kita hanya berkutat kepada hal-hal yang jasmani. Tanpa kita mengganggu sedikit pun kuasa kegelapan di baliknya. Kita teralihkan. Makanya kenapa ada orang jarang lagi muncul di gereja, jarang lagi orang mau pelayanan. Kalau kita tanya kenapa? Ya karena aku merasa nggak cocok sama si A. Aku nggak suka ini. Coba lihat, saudara, hanya perkara-perkara musuh-musuh jasmani, darah dan daging. Inilah senjata iblis untuk merusak kesatuan. Karena dia seringkali memasang pengalih-pengalih perhatian supaya kita bergumul dan berperang dengan musuh yang salah. Nah, Paulus memberikan sebuah nasihat di dalam 2 Korintus pasal 10, itu bagus banget, saudara. Dia berkata, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Dia berkata kami hidup dalam alam jasmani, tapi kami tidak berjuang loh secara jasmani. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, Paulus berkata, saudara, bahwa ketika dia hidup di dunia jasmani, dia berjumpa dengan masalah-masalah jasmani, dia mempergunakan senjata rohani. Ini menarik. Dia berkata, kami tidak pakai itu senjata jasmani. Seringkali, saudara, kita fitnah orang, kita mengatai orang, kita ngutukin orang. Ini kan mulut kita jasmani, saudara. Kita pakai kekuasaan kita, jabatan kita pakai orang kuat. Orang kuat kan jasmani. Kita pakai apa, saudara? Kita pakai uang kita untuk mengalahkan orang lain karena kebencian kita, karena kemarahan kita. Kita mau show off kepada menantu kita. Aku juga bisa, mama juga bisa. Kamu enggak usah perhatiin. Ini aku juga punya uang, aku bisa bayar. Kita gunakan uang. Uang kan jasmani, saudara. Paulus bilang aku enggak pakai itu. Tapi aku menggunakan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Yaitu apa, saudara? Doa adalah senjata rohani. Iman kita adalah senjata rohani. Firman adalah senjata rohani. Coba saudara bayangkan, saudara. Kalau saya berkonflik dengan si A, kemudian saya memfitnah dia, saya ingin mengalahkan dia, saya menjatuhkan dia, saudaraku.
Saya ingin buktikan kepada dia bahwa saya lebih baik dari dia. Selama perjuangan saya menggunakan senjata-senjata jasmani, hubungan saya sama si A ini renggang apa tambah dekat? Pasti tambah renggang. Dan apakah selama saya bertempur dengan dia, iblis terganggu? Kan dia nggak terganggu, saudara. Malah ditepui tangan. Tambah kamu berantem sama mertua, tambah kamu benci sama menantu, ya dia kan tepuk tangan. Sama sekali nggak mengurangi apapun dalam kerajaan iblis. Malah dia berkata, terus no, enggak apa-apa. Kamu benci sama gembalamu, kamu enggak suka sama pelayan, ya lanjutkan aja. Dia tepuk tangan aja, saudaraku. Makanya Paulus mengerti. Tapi coba saudara ketika saya konflik sama si A, saya doakan dia. Saya berkati dia. Saya mengasihi dia. Karena itu senjata rohani yang dilengkapi oleh kuasa Allah. Saya mau nanya sama saudara, hubungan saya sama si A tambah jauh apa tambah dekat? Tambah dekat. Karena saya melihat dia sebagai orang yang perlu saya doakan, saudara. Sebagai orang yang perlu saya ampuni. Dan ketika saya bisa mengampuni dia, merangkul dia kembali, saudara. Kerajaan iblis terganggu apa enggak? Terganggu. Karena dia kehilangan pegangan atas hidup seseorang. Dia kehilangan keuntungan, kesempatan atas hidup seseorang untuk mencuri iman, mencuri damai sejahtera, mencuri kesatuan. Inilah yang Paulus katakan. Jangan terkecoh, jangan teralihkan. Musuh kita bukan sesama kita yang terdiri dari daging, darah, dan daging. Saudara, menggembalakan orang itu bukan hal yang gampang. Saya pasti tahu Pak Gembala juga ngalamin. Dan jujur saudara, di dalam penggembalaan ada banyak kali kami teralihkan untuk fokus kepada orang-orang yang sulit ditangani. Tapi sampai satu saat Tuhan mengajar kami. Dia berkata, lakukan aja bagianmu. Bagian mereka, aku yang tanggung jawab. Ini buat kami jauh lebih lega, saudaraku. Karena kalau tidak, saudara, kita capek energi kita, capek hati. Dan saya ajarkan kepada jemaat ketika mereka datang, saudara, aku konflik sama mertua. Saya bilang, cobalah dekatkan dirimu sama Tuhan, supaya engkau punya cukup kasih, agape, untuk melihat dia sebagai jiwa yang harus kamu tolong, jiwa yang harus kamu doakan. Dan kebanyakan mereka sembuh. Daripada kita hanya bilang, oh kamu benar. Ya harusnya mertuamu mengerti, ya kamu benar, atau kamu salah. Untuk apa, saudaraku? Lebih baik mereka datang sama Tuhan, menerima perlengkapan senjata rohani untuk mereka berperang dengan peperangan mereka sendiri. Akan jauh lebih baik. Karena Yesus sendiri memberikan kita sebuah nasihat yang bagus, saudara, di dalam Matius pasal 5. Dia berkata apa? Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, yuk sama-sama, kasihilah musuhmu dan apa? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jelas saudara, Alkitab berkata Yesus sendiri memberikan kita sebuah firman, sebuah instruksi bahwa apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, hal yang kedua saudara, apa yang iblis pakai untuk mengalihkan kita daripada Kristus, untuk mengalihkan fokus kita. Yang kedua saya temukan saudara bahwa seringkali iblis mengalihkan kita dari kerajaan Allah pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Ya, kalau saudara baca di dalam Matius pasal 6, 31 sampai 33 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, seringkali orang dengan alasan pemenuhan kebutuhan jasmani, mereka rela kasih waktu lebih banyak untuk cari kebutuhan jasmani daripada cari kebutuhan rohani. Iblis suka saudara, dia akan terus nawarkan sama kita. Kenapa? Karena iblis mendeteksi keserakahan di dalam diri manusia. Cobalah saudara, Anda tanya sama semua orang. Tanyalah pada diri kita sendiri, apakah ada kata cukup itu?
dalam kedagingan kita? Enggak ada. Mana ada orang kalau sudah, apakah pernah saudara berpikir, tanya sama bos saudara di kantor, Pak, mulai bulan ini dan seterusnya, saya enggak usah digaji lagi Pak, atau gaji saya cukup Pak, udah banyak, ya udah cukup, jangan ditambah-tambah lagi. Ada saudaraku? Atau Anda pengusaha, saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan pendapatanku, penghasilanku sudah cukup Tuhan. Ya jangan ditambahkan lagi. Waduh aku sudah sangat bersyukur. Ada yang kita minta, Tuhan hari ini penuh target Tuhan. Bulan ini masuk target, bulan depan saya percaya target yang saya naikkan lagi akan tertutupi Tuhan. Bulan depan naikkan lagi target, tutupi Tuhan. Kenapa saudara? Karena manusia itu akan mengejar sesuatu yang makin lama membuat mereka makin haus. Dan iblis akan selalu berkata, kan kamu butuh, alasan kebutuhan jasmani kok, pengeluaran kamu banyak. Dan inilah yang menjadikan kita salah fokus. Sehingga saudara, tanpa sadar Tuhan itu yang awalnya prioritas turun menjadi nomor 2. Saya beritahu kepada saudara, memberikan info kepada saudara, segala sesuatu yang ada di tingkat pertama, itulah berhala. Itulah penyembahan kita. Jika ada sesuatu yang nomor 2 dan seterusnya, maka nomor 2 dan seterusnya akan kita pakai untuk nyembah nomor 1. Jika nomor 1 ini bukan Tuhan, Anda ganti dengan kebutuhan, maka nomor 2 Tuhan, nomor selanjutnya keluarga, semua ini yang nomor 2 seterusnya Anda akan pakai untuk menyembah nomor 1. Sehingga banyak orang menggunakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi bukan untuk menyembah, tetapi sebagai alat. Jadikanlah Tuhan yang nomor 1, dia prioritas kita. Saudaraku, hukum rohani selalu lebih tinggi daripada hukum jasmani. Ketika Tuhan mendapatkan sebuah 5 roti dan 2 ikan, secara jasmani enggak mungkin dibagi. Secara jasmani dibagi 5.000 laki-laki, potongan kecil aja enggak mungkin cukup. Tetapi dia mengangkatnya kepada hukum rohani, hukum multiplikasi. Dan ketika dia menerimanya saudara, itu bisa dibagikan. Cari dulu kerajaan Allah. Karena jika kerajaan Allah menjadi yang nomor 1, maka sang Tuan ini akan memberikan provisi, provide, jireh, kesediaan, supaya kita dapat melayani dia. Dan inilah yang iblis tahu. Dia berkata enggak apa-apa, khawatirlah kepada hal-hal yang jasmani saudara. Makanya Alkitab berkata, jangan khawatir kepada apa? Kepada hal-hal yang jasmani. Karena apa? Karena itu akan menjebak kita saudaraku. Ya, saya nggak sempat ceritakan karena ada satu kesaksian di Jakarta, tapi intinya beberapa tahun yang lalu ketika akan dilantik jadi pendeta penuh ya dari GBI, saya ketemu seorang dari desa saudara, hamba Tuhan juga, satu kamar sama saya. Dan saya singkat cerita aja saudara, dia nggak bisa pulang karena hanya one way ticket, dan Roh Kudus bicara dalam hati karena satu kamar, dia bilang kamu harus bayarin dia tiket. Saya periksa saudara tiketnya, wih, mahal banget gitu loh ya, maksudnya dia lebih mahal, dia sekali one way dengan saya PP Surabaya Jakarta gitu loh. Tapi kemudian saudara saya taat, saya lakukan, ada jemaat telepon saya, tanya kabar saya di Jakarta, saya cerita, semalam saya ketemu, saya ngobrol sama teman sekamar saya ceritakan dan dia tiba-tiba sumbang saudara, dia kontribusi, saya suruh transfer ke rekeningnya. Saudara, besok pagi saya ketemu pendeta ini, karena kita ketemu akan meeting terakhir, saya ceritakan kepada dia, saya lihatkan transfer ke rekening dia oleh jemaat, dan dia sampai peluk saya, saudaraku. Ya, saya jarang dipeluk jemaat gitu ya, maksudnya jemaat tidak bilang, waduh peluk gini ya, makanya saudara harus perlu mendoakan banyak gembala saudara. Ya, saya bilang, waduh kok ucapan terima kasihnya kayak gitu loh. Terus Tuhan bicara begini sama saya, kamu lihat, orang ini tidak kamu kenal, dia juga tidak kenal kamu. Dia tidak tahu dia bakal pulang kayak apa. Tapi saya memprovide dia. Aku nggak bertanggung jawab terhadap sebuah panggilan. Di situ saya paham saudaraku. Kalau saya dipakai saya bersyukur. Tapi saya melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Anda nggak perlu khawatir. Tuhan kita itu lebih dari cukup. Amin. Iblis coba, carilah lebih keras, usahalah lebih keras. Supaya engkau dapat lebih banyak. Memang dapat lebih banyak.
Tapi rasa cukup ini nggak pernah cukup. Itu masalahnya. Dan kita akan terjebak dalam satu putaran lingkaran setan yang tidak bisa keluar. Dan disitulah kita stuck. Kita kehilangan bagian terpenting. Saudara, mari fokus. Kalau Anda ibadah hari ini, Anda berdoa, Anda bekerja, taruhlah Tuhan di tempat yang pertama dalam hidup ini. Hal yang ketiga, saudara, apa yang iblis coba alihkan, apa yang coba dia berikan supaya kita teralihkan. Yang ketiga adalah dia mengalihkan kita, iblis mengalihkan kita dari proses kepada hasil. Coba saudara perhatikan, Yakobus 1:2-4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apa saudara? Suatu apapun. Nah, Yakobus berkata bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, saudara, ketika kita berada di dalam berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian. Ya, karena apa? Karena ujian itu ternyata menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai. Nah, iblis, saudara, mencoba kita dengan cara apa? Supaya kita menghargai hasil lebih daripada proses. Kita suka skip prosesnya. Makanya kenapa pesugihan laku, gunung kawi laku. Karena apa? Iblis menawarkan hasil instan. Gak usah susah-susah, gampang aja, langsung aja. Pasti kamu akan apa? Kamu akan cepat dapatnya. Nah, ini yang selalu membuat kita tidak bisa bertumbuh. Kita menganggap ketika terjadi proses, ketika terjadi masa-masa yang sulit, kita menganggap itu adalah hal yang tidak disukai Tuhan. Belum tentu, saudaraku. Justru ketika hasil-hasil instan yang kita fokuskan, itu akan merusakkan kematangan kita. Kalau anak, saudara, tidak ada di dalam proses, sekalipun badannya tumbuh besar, mentalnya itu gak bisa kuat. Dan inilah yang seringkali mengalihkan kita, sekalipun kita orang Kristen. Coba ya saya uji, saudara ya. Kalau saya tanya 2 pertanyaan. Nomor 1, Anda melamar kerja, pekerjaan pertama Anda dapat gaji 10 juta. Tapi santai sekali. Anda bisa bikin reels, Anda bisa bikin story, Anda bikin konten, ya, Anda bisa foto selfie, Anda bisa balas chat, ya, Anda bisa makan siang, ya, sekali-sekali istirahat dikit lah, gajinya 10 juta. Itu nomor 1. Atau Anda pilih mana? Nomor 2, gaji 10 juta, tapi kerjanya banyak sekali. Saudara sampai susah makan, karena saking padatnya. Ya waduh, pekerjaannya banyak sekali gitu ya. Ya, Anda pilih nomor berapa? Siapa yang pilih nomor 1? Jujur aja. Nomor 1, gaji 10 juta, kerja enteng. Atau nomor 2, gaji 10 juta, sibuk kerja dan banyak kerja. Yang pilih nomor 1. Hebat loh, ya jemaat Pak ini hebat. Siapa nomor 1? 10 juta gaji, kerja enteng. Ada? 1 orang aja? Oke, luar biasa. 2, ya, yang di Zoom, yang di online gimana? Ya nomor 2, siapa pilih nomor 2? Oh, hanya 1 sama 2 aja juga ya. Berarti yang lain apa nih, saudara ya? Bingung pasti, saudara. Di mana-mana saya tanya, kalau mereka berani menjawab, kebanyakan mereka pilih nomor 1. Kenapa? Karena gajinya sama kok, ngapain kita kerja lebih banyak? Kepada orang-orang ini, saya selalu nanya pertanyaan kedua. Yang berikan Anda pengalaman, skill, jam terbang, kematangan, itu kerjanya apa gajinya? Kerjanya apa gajinya? Kerjanya kan, saudaraku. Gaji tidak membuat saudara berpengalaman, gaji tidak buat saudara skillful. Itulah sebabnya, saudara, seringkali Tuhan menahan dulu doa kita. Tuhan menunda dulu sebentar untuk kita belajar arti kata tidak, untuk kita belajar tentang sebuah proses menunggu. Tapi iblis enggak. Dia memanjakan kita dengan apa yang kita butuhkan. Supaya kita tertarik, saudaraku. Tapi kita kopong. Ya,
Satu kali iblis menawarkan hasil instan ini kepada Yesus. Coba kita lihat ya, di dalam pencobaan di padang gurun dia berkata kepada Yesus, "Kamu kan lapar, ubah tuh batu jadi roti." Ya, kemudian dia bilang apa? "Kamu harus pembuktian dirilah." Ya, dia bawa ke atas saudara, ke tempat yang tinggi, kamu jatuhkan dirimu, kamu kan anak Allah. Ayo dong buktikan. Ya, harga diri kan gitu kan. Pasti ada malaikat yang menatang. Kan memang tertulis kayak begitu. Kemudian saudara dia perlihatkan seisi dunia, ini semua saya berikan, langsung saya berikan. Cukup satu langkah aja, satu langkah muda gitu ya. Cukup sembah aku aja, sekali aja. Maka semua saya berikan. Yesus nggak ambil loh. Dia menolak semuanya. Tapi dia pilih salib. Karena dia tahu saudara bahwa nama di atas segala nama hanya punya kuasa jika ada salib di dalamnya. Proses nggak pernah buat kita jadi lebih murah. Proses selalu buat kita lebih mahal. Proses selalu buat kita lebih mulia, saudaraku. Ya, memang saya sadar ya dalam kehidupan kami, proses itu bisa aja ninggalin luka. Ya, bisa aja proses itu menyobek hati. Ya bisa aja proses itu membuat kita kecewa. Saya sadar itu saudaraku. Tapi proses juga membuat seseorang itu matang. Seseorang itu kuat. Seseorang itu terbukti. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Tapi gimana Pak dengan semua luka-luka dan retakan-retakan di dalam jiwa? Enggak apa-apa saudaraku. Supaya kita belajar menyadari bahwa hanya Tuhan saja yang layak dimuliakan, bukan kita. Di Jepang saudara ada satu, saya nggak sempat ambil fotonya tapi Anda bisa cari di internet. Ya, di Jepang itu ada satu kesenian namanya kintsugi. Nah kintsugi ini adalah satu seni ini. Kayak seni, bisa dibilang seni patung juga bisa, tapi dia lebih kepada pembentukan bejana, mirip penjunan. Kalau kita di sini ada clay potter. Ya. Nah saudara, kintsugi ini menarik saudara. Kenapa? Karena kalau Anda membeli sebuah vas, mungkin vasnya seperti ini, ya Anda beli vas dari keramik, Anda kasih bunga, Anda beli 1 juta. Anda pajang, waduh bagus sekali gitu ya. Karena tiba-tiba ketika saudara jalan ada anak kecil bermain, vas itu jatuh saudaraku. Dia pecah. Kira-kira menurut saudara, vas yang harga 1 juta ketika pecah harganya berapa? Bisa dijual enggak? Enggak bisa saudaraku ya. 500.000 enggak ada yang mau. 100.000 enggak ada yang mau saudaraku. Akhirnya apa? Kita buang. Nah ketika vas dari keramik ini dibuang, maka lewatlah seorang kintsugi. Nah kintsugi ini akan mengambil semua bagian daripada vas bunga ini, dia bawa ke workshop, dia bersihkan, saudara dicuci sama dia. Kemudian saudara setiap bagian itu dilem kembali. Pak apa lebihnya dari yang lain? Kan gampang, juga bisa dilem, tapi kan tidak bagus. Saudara tahu saudara, dia lem itu dengan menggunakan emas murni. Jadi emas itu dibakar, saudara dipanasi sampai meleleh. Kemudian dia ambil kuas, dia pasang ke setiap pecahan pada keramik itu dan dia tempelkan. Setelah jadi semua terbentuk dengan vas, dia kemudian coating saudaraku. Jadi kilap dan rapi, bagus sekali. Bentuknya tidak berubah, tetapi ada banyak guratan-guratan emas. Nah dia pajang, dia jual 5 juta. Semakin banyak pecahan di dalam keramik itu, semakin banyak emas yang dibutuhkan. Saudara, Tuhan proses kita nih. Dari yang utuh, bagus, dihantam saudaraku. Pecah hati kita, kecewa. Pecahan-pecahan itu saudara, akan Tuhan ambil kembali. Dia akan rekatkan masa lalu kita, masa kini kita, masa depan kita. Dia tempelkan dengan yang namanya kasih karunia. Sehingga semakin banyak retakan, semakin banyak pecahan dalam hidup seseorang oleh karena Kristus, semakin banyak kasih karunia yang dibutuhkan. Dan kita akan berkata, aku berdiri di tempat ini, aku hidup
karena ada kasih karunia yang nopang hidupku. Dan orang kayak begini saudara, tidak akan pernah sombong. Tapi di hadapan Kristus, dia mahal. Kadang-kadang saudara, kita berjalan, kita berkata, oh Tuhan baik, tidak ada masalah dalam hidupku. Tapi jangan kaget ketika satu saat nanti Tuhan izinkan proses untuk buat kita lebih mahal, lebih mulia di pemandangannya. Amin saudaraku. Hari ini saudara, ketika kita berada di masa-masa seperti ini, di poin mana kita teralihkan? Mungkin kita sekarang sedang berjuang, marah, pahit hati sama orang-orang di sekeliling kita, dalam keluarga kita. Ayo, jangan teralihkan. Fokus sama Tuhan. Amin. Ya, kasihi mereka, doakan mereka. Mungkin hari ini saudara, kita selalu fokus aja, gimana ya jasmani saya, gimana ya jasmani saya, gimana makan minum saya, gimana anak saya sekolah, gimana. Cobalah pakai lutut kita, datang sama Tuhan, sembah dia, senangkan dia aja dulu. Nanti Tuhan akan berbicara banyak. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan saudara, ketika hari-hari ini kita berada di dalam proses, ingatlah saudara, bahwa proses itu adalah bagian dan jalan yang Tuhan ingin kita alami. Bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membuat kita jauh lebih indah.